Kedirian siapa? Sekarang saya tanya sama kamu, Tuhan itu Hasyim itu berpribadi nggak menurut Yahudi? Kedirian, Ya, kedirian berpribadi. lagi. Loh, Jadi bukan pribadi. mana dasarnya Kedirian orang nih. Yahudi mengatakan Hasyim Nah, Itu apa berpribadi? sih? Sekarang Tahu, ini tahu bukti Tung ini Nggak ngerti, dia kenapa bilang dia kedirian apa kediri? dia bilang Kediri Allah itu itu nama tidak kota, pribadi. Pak. Sekarang Kediri, mau kediri. sekarang dia sendiri bilang Allah itu tidak berpribadi. Saya Berarti bilang Yahudi nih orang nggak nyambung bahasa loh. apa Menurut sih, Yahudi kedirian? kau ngerti nggak? menurutmu sekarang menurutmu Enggak, yang tadi saya bilang menurut Yahudi atau menurut saya? nah sekarang nggak kamu bilang nyambung, sekarang otot kamu lagi pakai orang. menurut Lu Yahudi nggak atau nyambung, menurut lu nggak nyambung. lah kamu ini Dia udah bilang menurut nggak Yahudi. oh kamu Yahudi ya kamu pakai premis Yahudi ya Nah, tadi saya bilang Iya, menurut tadi Yahudi. begitu. Kok nggak? sekarang Benar. sekarang aku mau debat dengan orang Yahudi atau orang Tritung yang nggak ada isinya. Kuadrat, ya Tuhan Yesus Kristus. Lanjut ke seleo dikit, nggak Lanjut apa-apa. Bang Rion, lanjut Bang Rion. Saya kalau Lanjut Dem, Lanjut, nggak usah lempar ke orang, Dem. lanjut Dem. Dia sudah salah kodrat. masalah Adik juga teman gua nih dua-dua kok. Kuadrat berarti Yesus punya dua sisi kemanusiaan begitu. Menambahkan Atau kodrat. Yesus itu bisa dikuadrat menjadi Yesus yang punya badan sendiri dan Yesus punya yang satu lagi punya badan yang sendiri. Itu namanya kuadrat. Ya Tuhan. kodrat, Bang, kodrat. Kodrat. Oh, Ke oke, seleo dikit kok itu malah dibahas ke situ sih. Lanjut lagi, lanjut. Dua dalam. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apakah yang aneh di sini? Nah, Aneh, apa yang lu tangkap dari situ? Kita bahas kodrat Bang Jini paham nggak ayatnya, Bang Jini? Ya paham lah. Memang Yesus lakukan itu siapa yang mau larang dia? Nah, gimana itu kira-kira kalimatnya? Dia mengambil rupa seorang hamba itu gimana tuh maksudnya? Iya, dia mengambil rupa seorang hamba. Di sini hamba, ya. Di sini hamba ini bukan hamba yang diinjak dengan kaki, ya. Di sini hamba adalah seorang penyedia segala sesuatu. Ajarannya, ya, mujizat-mujizatnya dia sediakan bagi orang. Dia menyembuhkan segala sesuatu yang sakit, ya. Fokus, Dia Bang. Fokus membuat ke ayatnya, mujizat-mujizat. Bang John. Fokus ke ayatnya. Ya, Dia yang di sini tadinya bukan hamba rupanya yang adalah Allah. sama seperti kalian Gini, punya hamba di dapur, dia, ya, bukan. Dia tadinya kan Allah. Dia tadinya Allah. Dia itu adalah rupa Allah karena dia sang firman. Yohanes 1 ayat 1. Iya, dia rupa Allah. Dia karena yang dia rupa sang Allah. firman. Dia yang dalam Iya. rupa Allah. Dia menambahkan Dia itu siapa? kodrat kemanusiaan. Sang firman. Ya, dia itu siapa? Sang firman. siapa? Allahu Akbar. Sang firman itu siapa? Anak Mari kita tunggal buka. Allah. Yohanes 1 ayat 8. Ya, sang firman itu siapa, Agatha? Firman itu ya Allah juga karena dia Iya, sang ada di firman dalam- itu siapa? Ya firman kok ditanya siapa? Anak tunggal Allah. Sang Yang firman ada di itu dalam siapa? Allah. Yesus Ini atau yang lain? kan dia awalnya kan dia sang firman, kodratnya itu kan ilahi. Lalu dia menambahkan kodrat manusia. Setelah dia menambahkan itulah baru dikatakan manusia Yesus. Sebelumnya ya dia Allah. Dia sang firman. Iya, dia itu siapa? Firman. Dia itu Yesus atau siapa? Firman. Dari tadi Firman. Firman. Yesus itu Sang Yesus firman itu atau nama firman? Firman sama sang firman lo bedain apa sih? Enggak, lo bedain si firman sama sang firman tuh apa sih? Berarti Maksudnya kamu ada seperti firman lain. Muslim. Kalimat Enggak, Allah enggak. gitu. Enggak, kamu jelasin. Kenapa masa. ada firman? Enggak, kamu dikotomikan antara firman dengan sang firman tuh maksudnya apa coba? Gue pengen tahu. Berarti kamu mau samakan Yesus dengan Yesus Isa itu Enggak. kalimat Allah. Enggak, kalau Lu enggak. yang ke situ? Lu yang ke situ tadi? Setara itu berarti firman Allah kan? Kamu Bukan bilang bro, Yesus lu itu bedain, firman Allah. enggak, kamu bedain sang firman dengan firman itu dikotomi seperti itu tuh yang ngajar siapa dan itu maksudnya apa?
Tidak ada dikotomi di sana, Adik. Itu Jadi, dikotomi dong, sang firman dengan firman. Kamu membedakan itu toh? Coba-coba kamu bandingkan. Isa Sang itu firman di sana pakai definisi. Isa itu Sebentar, kalimat wait, bentar, marah. coba. Itu artinya apa? Sebentar dulu, John tahu ini tadi lu tanya diam. Sekarang si Casey ngomong lu potong. Tapi gimana, Kes? Itu kan pakai ho ya, kata sanang definite artikel. Oke. Nah, di situ sang. Sang yang berkata-kata, kata bukan hanya perkataan. Jadi di sana ho itu pakai kata sanang itu bahwa itu adalah identitas. Jadi bukan hanya perkataan. Jadi Berarti yang berfirman itu sang firman atau Bapak? Ya, Bu, sebentar Bang Rion, gini, kalau biasanya terjemahan kono mantul ya. Kalau sang itu terjemahannya pada gelar, firman itu bukan gelar, makanya nggak ada terjemahannya menjadi sang, tapi menjadi ini atau itu. Ho itu artinya tuh bukan cuma sang, tapi bisa ini, bisa itu. Makanya kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu, dari mana kata itu? Dari kata ho. Nah, coba baca lihat kalimat ho itu dalam bahasa Yunani artinya apa? Iya, Jadi bukan sang di situ. Nggak ada Itu sama Alkitab Indonesia yang menerjemahkan menjadi sang, nggak ada. Iya betul, tetapi itu kan sama kayak bahasa. Artinya Makanya begini, kalau dari bahasa asli itu kan nggak kata-kata. bisa langsung ke bahasa Indonesia. Dari bahasa asli itu biasanya ke bahasa Inggris, baru ke Indonesia. Begitu. Nah, Kemudian betul. Ho itu Ho maknanya apa? Ho itu. Ho itu apa? Iya, ho itu definite artikel, itu maknanya terjemahan Indonesia. Kalau ke bahasa kita itu ada tiga terjemahan. Yang pertama sang, yang kedua ini atau itu. Artinya apa? Itu menunjukkan identitas. Ini atau itu. Nah, Dia kamu itu pilih yang adalah mana? Ini atau itu? Kata sandang pada benda yang yang apa namanya ibaratnya menspesifikan kata benda itu makna dari definite artikel. Biar aku bacain bentar ya. Gua harus geser dulu HP ini bentar biar gua bacain. Waduh. Kalau Jangan ribut ya. bilang Saya enggak kalau mau contoh, bro. tinggalkan Tadi kalau HP. lu Bentar. Gak ribut Pak Jonto, Aku Bang mau Jonto. tinggalkan Jadikan aku HP. moderator dulu. Bang Jonto, Aku jadikan aku moderator. salah seorang moderator. Jangan ribut ya di room saya. Aku, tenang aja aku. dia. Enggak. Aduh, ini Tadi kalau lu ngomong, moderatornya gimana? tadi lu nanya entah sama siapa gue lupa. Ini sang firman atau firman, berarti kan lu membedakan itu kan? Nah, gue pengen tahu dulu bedanya apa. Gue pengen tahu dulu bedanya. Bang Jonto, moderator. Begini, saya jelaskan ya, Aderion. Firman, ya, kalau kita merujuk kepada Allah, berarti dia pribadi sendiri. Tapi kalau firman dalam hal biasa di luar Allah, itu kita bisa katakan perkataan seseorang, perkataan Terlalu lama, mungkin klise Tuan banget. Raja Sekarang saya itu. tanya, Allah menciptakan segala sesuatu dengan apa? Dia memakai suara firmannya. Iya, betul. Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Itu tepat. Lalu Oke. firman-Nya itu Sekarang saya tanya, yang apakah ada di Yesus dalam itu Sang Bapa. Yesus itu Oke, Agatha, saya tanya, apakah Yesus itu dijadikan oleh Allah atau dia Tidak. menjadikan dirinya Tidak, sendiri? karena Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Firman dengan Dengan Allah itu bersama-sama Oke. sejak Dengan kekal. satu kata. Yohanes 1 Maksudnya, ayat 1. Ini maksudnya Benar, saya tahu itu. Begini, ketika Yesus itu jadi manusia, itu disuruh Allah jadi manusia atau dia sendiri yang jadi manusia? Iya, diutus. Oh, diutus. Betul. Diutus dong. Bagaimana cara mengutusnya? Nah, bagaimana cara Dia mengutusnya? menyatakan dirinya dengan firman, menyatakan dirinya. Makanya firman Yohanes. itu, makanya lu liatin kajian video gua, firman Kamu itu lupa bukan baca cuma Matius suara, pasal 1 ayat bro. 20. Wah, semua gua baca. Maksudnya apa? Yang mana tuh maksudmu? Matius pasal 1 ayat 20 tuh. Kenapa? Nama anak laki-laki itu, Di situ bukan? kan anak yang dikandung dari Maria itu kan dari Roh Kudus. Berarti di dalam Roh Kudus itu sudah ada firman dan rohnya. Maksudnya? Ini mau kemana? Nggak, caranya gimana? Terus Tadi kan mau lu nanya sama gua caranya bagaimana? Iya, dengan menyatakan. Allah menyatakan diri kan dengan berfirman, toh. Firmannya kan. Ya dengan Firman itu kan- kelahiran. Dengan kelahiran terus? Ya udah itu caranya kan. Iya. Terus permasalahannya Apalagi apa? Nggak? yang mau Sebenarnya kepada Yang Adam ini, yang Pak, kita waktu kembali. maksudnya perkataan aja. Yesus itu hanya perkataan Allah saja. Bukan, No, bukan. Siapa bilang? Lebih dari itu.
Itu Jadi maksudnya penyataan begini. Allah. Nah makanya Penyataan Allah. Iya, pernyataan jadi Firman saya itu menarik, penyataan saya Allah. menarik Iya, saudara-saudara penyataan supaya dari- jangan mengajarkan Sebentar. Ini si mengajarkan ntar lu bro, bahwa, John tahu. Ini kan gue Yesus lagi itu diskusi. adalah firman. Loh, bukan, dia nanya firman itu apa? Bukan perkataan, bukan hanya perkataan aja. Dia berbicara Oke. dengan nabi-nabi dengan berbagai cara loh. Iya betul. Berarti Ibrani 1 begini. ayat 1. Artinya bukan hanya Berarti- perkataan kan? Oke, berarti begini ya, karena ada beberapa versi dari Trinitas, ada yang mengatakan itu hanya kata-kata perkataan Allah. Berarti Enggak, ada jangan- firman, ada Allah. Enggak kayak gitu. Lu jangan kayak gitu, Bro. Kalau lu mau Oke, diskusi jadi nggak seperti itu. Jangan lu ambilin narasi orang sama gua. Oke, Lu kan jadi lagi diskusi gimana? sama gua. Jadi Firman, kan firman ini perantara utusan, bener ya. Jadi ada firman, ada Allah, begitu ya. Penyataan diri Allah sama seperti lu. Lu menyatakan diri lu dengan apa? Macam-macam kan? Ya menyatakan Macam-macam kan? diriku sendiri, Bisa dengan bersuara. diriku sendiri. Aku diriku sendiri. Iya, dengan apa? Pada saat lu diem, lu bisa nggak menyatakan diri lu? Ya ini aku menyatakan diriku sendiri dengan Bentar, apa? Maksudnya bagaimana? Ya dengan firman lu kan? Dengan perkataan lu kan? Lo pikirannya. Nah makanya Pikiran kamu lu juga, kan? firman itu perkataan kan begitu tadi benar. Bukan kan? ya, lu gini, gue kan cuma hanya ngasih analogi paralel dengan manusia. Kalau Allah kita ini bukan cuma berbicara dengan kata-kata, bro. Coba kamu Dia bisa melakukan dengan mukjizat. Enggak, dia juga bisa melakukan dengan mukjizat. Itu juga penyataan diri Allah. Yang melakukan mukjizat, Ya Allah dengan firman-Nya dong. firmannya ini apa? Firman-Nya ini penyataan diri dia. Jadi hologos adalah theos. Firman itu bukan Allah. Hologos itu penyataan diri Allah yang tidak kelihatan itu. Yohanes 1 ayat 18. Berarti ada banyak di perjanjian lama pernyataan diri Allah melalui api. Bukan pernyataan, bro, bukan pernyataan, sis, bukan pernyataan, salah. Pernyataan. Penyataan bukan beda dengan pernyataan. Iya, Pernyataan Iya. itu bentuk kata benda. Kalau pernyataan itu kata dasarnya nyata. Membuat Kalau jadi- pernyataan itu kata dasar. Oke. Di perjanjian lama itu banyak manifest Allah. Allah menyatakan diri dalam berbagai rupa. Kan ada ayat berbagai cara. Ada kan melalui api, melalui tiang awan. Itu bagaimana? Benar. Nah, itu pernyataan diri Allah itu seperti itu. Oke, jadi ada berapa? Tiang awan, tiang api, ada Pernyataan tiga, itu ada semua angin, dilakukan oleh Sang Firman, Mbak. Sang Firman. Sang Firman ini Yang siapa? menjadi api adalah Sang Firman. Yang Firman. menjadi malaikat adalah Sang Firman. Sang Yang Firman. menjadi manusia adalah Sang Firman. Oke. Sang Firman siapa yang di Yohanes 1? Iya, itu semua itu Sang Firman. Ibrani 1 ayat 1 kamu baca. Kita Ibrani 1 ayat tahu. 1 kamu baca. Iya, Sang Firman ini siapa yang di Yohanes 1? Adalah Theos apa tidak? Sang Firman ini adalah gambar rupa Allah yang tidak di Yohanes kelihatan. Yang di Yohanes 1 tadi Hologos adalah Dia Theos. adalah Contoh, rupa naikin Allah ke yang atas tidak stupa dulu. kelihatan, Sang Firman. Logos adalah Theos loh di Yohanes 1. Naikin Paranut. Logos adalah Allah itu. Ya, Coba ya, lihat di Yohanes 1. Lu ya iya lo, bro. Iya iyalah. Logos itu pernyataan diri Allah, ya Allah juga. Masa Oke, menyatakan diri kucing? Oke. Iya, memang pernyataan diri Allah. Jangan Oke, ke logos. situ. Roh Allah juga Allah, Bu. Iya. Kira apa? Oke, berarti betul ya semua itu menuju kepada Allah atau Elohim, benar ya? Kan emang begitu Mbak Kesia. Oke, siap. Ini setuju nggak kalau kita bikin Yohanes 1 ini pernah nggak kalau memakai prinsip yang sangat mendasar, basically banget yang Bible ya, biblical. Di nenek-nenek di kampung juga bisa mempelajari ini, itu benang merah. Pasti tahu ya, scripture interpret scripture, ayat menjelaskan ayat. Yohanes 1 ini larinya ke Kejadian 1. NR kepada mulanya si kausa prima ini adalah logos, adalah Elohim yang di Kejadian 1. Benar apa tidak? Ya sama dong. Elohim yang sama. Iya. Berarti Elohim Benar. yang sama itu. Benar. Elohim yang sama. Iya. Oke. Apakah Elohim yang sama ini bukan yang datang kepada Musa menyatakan diri sebagai Esa? Sama. Oke. Kayak Esa itu kata kerja ya, imperfect. Elohimnya itu yang bagaimana dulu? Yang seperti apa itu permasalahan kita di situ. Kalau lo ngomongin tentang identifikasi itu sama atau enggak, sama. Tapi bagaimana ini kita belum sama. Apanya maksudnya bagaimana? Ini goalnya kemana maunya? Goalnya itu kalau bagi kami Allah, Firman dan Roh itu ketiganya satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bagi Itu kami itu lebih- Esa itu seperti itu. Oke. Itu. Ya. Jadi Yod-Heh-Vav ini benar ya dengan tetragramaton Yod-Heh-Vav yang datang kepada Musa. Kemudian di Ulangan 6 ayat 4 kan di sana, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa yang Eka sebenarnya Tuhannya bukan Allahnya.
Echad itu apa? Tuhan itu kan nama-nama Hasem, bro. Itu kan nama Elohim juga. Iya, kan Yod-Heh-Vaveh Iya, kalau bedain antara enggak, pada waktu itu kan dia kan mereka kan menyebutkan nama Tuhan itu kan nggak boleh sembarangan, makanya disebutnya Adonai. Sebenarnya begini ya, kalau kita belajar sejarahnya, sebenarnya pada awalnya nama itu disebutkan, cuman dalam day by day dalam perkembangannya, ya itu menjadi tidak boleh disebutkan. Sebenarnya kalau kita belajar sejarahnya, yang benar kan jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, bukan tidak boleh menyebut nama Tuhan, tapi kita nggak Tadi kan lu bilang enggak, yang tadi lu omongin, yang tadi gue respon dari omongan lu bilang itu kan bukan Allah yang esa. Lu itu Allah yang esa juga, cuman jadi tekstualnya, ketifnya tulisannya itu ya Yod-Heh-Vaveh, kerenya itu Adonai. Kalau Elohim itu memang jamak, ya Elohim itu memang jamak. Ya Musa disebut Elohim, Baal juga disebut Elohim, kan begitu. Nah, yang Yahova yang datang kepada Musa ini, Iya, makanya dijelaskan oleh Paulus, bagi kami hanya ada satu Allah, satu Elohim, yaitu Bapa sebagai sumbernya. makanya coba lihat. Bukan cuma Musa nggak bilang Elohim, yang dimaksud Elohim oleh Paulus bukan Musa, bukan. Cuma satu, itu Bapa itu. Iya, nah benar ya. Jadi Tuhan itu Yod-Heh-Vaveh yang datang kepada Musa, kan begitu. Di sana aku melihat, coba buka internetnya Adik, sana kan kata kerja ya, dan di sana itu singular loh, tidak ada jamak untuk Tuhan itu Yod-Heh-Vaveh itu. Bagaimana? Namanya. Tidak ada tres persona tiga. Kalau namanya ya singular. Singular namanya kalau- kan gue bilang bagaimana Tuhan yang esa itu seperti apa? Itu kan dijelaskan Kalau 1 gitu, Yohanes 5 kalau gitu ayat 7. pribadinya singular atau apa? Ya, pribadinya ya jamak lah. Di dalam Yahudi itu nggak ada Ketika pribadi. kamu Tuhan nggak ada pribadi. mengatakan Kalau malas gue pribadinya, ada kata ganti orang ketiga tunggal di situnya. Yang lain silakan lagi. Maka logikamu kacau kalau kamu bilang plural. Bahasa Indonesia aja kamu nggak ngerti nya dan mereka itu. Nya di situ kata ganti orang ketiga tunggal. Bentar dulu Anda diam Nah ini dulu. berarti Anda nggak paham. Secara bahasa aja Anda belum lulus. Mau berdebat teologi seperti ini. Jangan lari ke situ, bro. Gini, kita bahas. Lah, kamu bilang Lanjut lagi, ulang- namanya. lanjut, Mbak Keisha. Nya di situ Lanjut aja, tunggal lanjut aja, atau Mbak Keisha. jamak. Yang kemarin gue bilang tuh yang begini-gini nih. Bukan, gini, kamu bilang. Nah, Yang gue DM lo nih, ini gini, gue malas gue gini. Nya di situ. Malas banget gue. Nggak Nya di nyambung situ loh. berbicara apa? Pribadi atau bukan? Nya di situ pribadi atau bukan? Loh, Tuhan itu menurut orang Yahudi nggak berpribadi. Kamu Dem, ngawur. dem. Enggak. Biarin aja dia, dem. Ketika Udah, kita mau fokus tadi, berkatanya biarin itu aja. pribadi atau bukan? Ini rasional. Hashem nggak berpribadi menurut Yahudi. Kalau Kita kamu bahas- bilang nggak Nah, berpribadi, yang satu, makanya maka aku bilang. bahasa aku itu pribadi bukan? Loh, enggak. Nya itu bukan kepada pribadi karena Hashem tidak berpribadi dalam tafsiran Yahudi, misalkan Ibnu Ezra. Nah, aku itu pribadi nggak? Saya nanya kamu. Sebentar. Makanya dalam tafsiran Ibnu Ezra atau Rasi mengatakan yang satu itu bukan pribadi, yang satu itu namanya. Wong Hashem Oke, nggak itu berpribadi. Kalau kamu bilangnya itu pribadi, belajar lagi bahasa supaya Tuhan itu jangan kejebak dalam kebodohanmu Nggak, sendiri. kamu yang pelintir. Tuhan itu disebut sebagai dia laki-laki. Tuhan nggak laki-laki. Roh Kudus Nya berarti- di situ itu tidak sedang berbicara gender. Kalau kamu berbicaranya kata ganti orang ketiga, ini berbicara grammar. Kata Iya, ganti saya orang ngerti, ketiga saya tunggal. ngerti. Lah, kamu ngerti apa? Kamu nggak ngerti apa-apa. Ketika dia memakai bahasa anoki, ya anoki itu merujuk pada apa? Kedirian. Oke. Kedirian siapa? Sekarang saya Kediriannya. sama kamu. Tuhan itu Hashem itu berpribadi nggak menurut Yahudi? Kedirian, aduh, Ya, kedirian berpribadi. lagi. Loh, Jadi bukan Ini pribadi. mana dasarnya kedirian orang nih? Yahudi mengatakan Hashem Nah, Itu berpribadi. apa sih? Sekarang Tahu, ini tahu diri. bukti Tungtung ini Nggak ngerti dia itu bilang aja. Kedirian apa kediri? dia bilang Kediri Allah itu itu nama tidak kota, pribadi. Pak. Sekarang Kediri, mau kediri. sekarang dia Kediri. sendiri bilang Allah itu Kedirian. tidak berpribadi. Saya Berarti bilang Yahudi nih orang nggak nyambung bahasa loh. apa Menurut sih, Yahudi kedirian? kamu ngerti nggak? menurutmu sekarang menurutmu Nggak, kan yang tadi saya bilang menurut Yahudi atau menurut saya? nah sekarang nggak kamu bilang nyambung, sekarang otot kamu lagi pakai orang. menurut Lu Yahudi nggak atau nyambung, menurutmu? lu nggak nyambung. Lah kamu ini Yahudi, dia Udah bilang nggak menurut nyambung. Yahudi. oh kamu Yahudi ya, kamu pakai premis Yahudi ya. Nah, tadi saya bilang Iya, menurut tadi Yahudi. begitu. Kok nggak? Sekarang Benar. sekarang aku mau debat dengan orang Yahudi atau orang Tritung yang nggak ada isinya.
Di tanah itu tidak ada trinitas loh kalau menurut Yahudi. Nggak ada. Lari kemana-mana. Nggak ada Kalau penafsiran para kalau nabi. menurut Yahudi Tuhan itu kesatuan, ayo. Nggak ada kesatuan di situ. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Orang ini ngarah Kedirian. Kalau Yang Mishnah ada Torah kedirian, positif Emen. mispot. Kedirian. Tidak ada, tidak ada. Coba kamu tunjukin kesatuan dalam bahasa Ibrani apa? Coba kamu tunjukin. Yang kamu Mishnah Torah paham dengan positif mispot. Rambam tidak pernah menulis dalam bahasa Ibrani. Mishnah Torah positif Sekarang. mispot. Kamu buka sekarang kamu Mishnah Torah jelaskan. positif Eh, mispot. ngarang. Kamu coba Kamu jelaskan yang kesatuan ngarang. itu apa? Kesatuan itu apa? Kesatuan Kesatuan itu apa? bicara tentang Hashem. Nggak usah lari kemana-mana. Kesatuan itu apa? Kesatuan Nah, itu itu apa? ngarang. Kesatuan itu dijelaskan di Kesatuan dalam coba ulangan apa? Enam ayat 4. Apa itu kesatuan? Yang disebut kesatuan Apa itu di situ kesatuan? adalah Hashem, Tuhan. Iya, Maksudnya itu berapa di situ? Tuhan di situ berapa? Kesatuan di situ berapa? Di situ nggak dibilang berapa, tapi dibilang untuk mengakui kesatuannya, untuk mengetahui bahwa dia Bukan kesatuan. unity. Kamu ini jangan ngarang di sini. Unity, kamu ngarang. Baca. Bukan unity, bukan unity. Unity. Kamu ngarang. Tidak ada. Unity Kamu itu lain. Unity, ya ampun. Ini orang lu belajar bahasa Indonesia di mana? Loh, di dalam bahasa Unity Inggrisnya itu tulis unity. menyatu. Kamu ngawur. Unity itu persatuan. Oke? Unity itu kesatuan. Aduh. Unify itu menyatukannya. Bro, kesatuan. Orang- Unity itu persatuan. Contoh. Kamu belajar Unity bahasa itu enggak? kesatuan. Coba. Kesatuan. Nah, coba kamu buka Unity. Unity Oke, itu kesatuan. Ini orang ngawurnya minta ampun. Lah, kamu ini belajar di mana? Loh, kamu Unity. buka Mishnah Torah positif mispot. Eh, Unity itu kesatuan. Kok kamu ngawur? Bahasa gini supaya aku jelaskan. Unity, kalau kamu bilang unity, ada bagian-bagian yang disatukan sehingga itu disebut unity. Sekarang secara premismu enggak? Ini premismu unity. Unity Apa yang dalam disatukan? terjemahan Indonesia Apa- artinya apa yang kesatuan. Ngawur. Aduh, ini orang ngarep. Unity Makanya kalau itu kamu buka, gabungan. kalau kamu ngawur. buka Mishnah Torah positif mispot, di situ dibilang orang yang to nggak acknowledge terpelajar that itu he kamu. unity. Lu tadi ngomong Unity itu apa? Lu dipotong. Unity lu nggak itu tersinggung. kesatuan, ngawur. Lu tersinggung jadi lu. Lu jadi tersinggung. Unity yang kamu maksud Tadi kesatuan lu yang ngomong. itu adalah di situ bagian ditulisnya yang kamu unity satukan. kesatuan. Sama kecoa. To acknowledge Ada that ada he diam unity. diam dulu. Kau buka, Ada diam kau dulu. Ada diam Kau dulu. buka. To Sekarang. acknowledge that him Coba. unity. Oke, jadi ada berapa yang bersatu di situ? Ada berapa yang bersatu? Ada Bukan berapa yang masalah bersatu di ada situ? berapa yang bersatu, Ada. tapi Lah, kalau bukan kamu masalah bilang ada berapa yang kesatuan- bersatu. Di situ kesatuan- dikatakan Tuhan itu untuk mengetahui bahwa dia kesatuan. Itu cuma Kesatuan berkata itu apa? seperti itu. Kesatuan itu satu atau bersatu? Ini orang nanya lu paham nggak pertanyaan atau lu memang nggak belajar? Bukan masalah. Nah, ini kesatuan Akyu itu Jongkok, disatukan atau bukti bagaimana. Akyu Jongkok. Kan kamu kan ngomong Gini, Yahudi. bukti. Kamu bilang Tuhan ini saya Yahudi itu jelaskan. satu pribadi, padahal nggak ada. Gini, Bahkan saya Rama jelaskan. mengatakan Tuhannya Bukti itu kamu kesatuan. jongkok. Gini, Kamu yang bukti jongkok. Akiumu Mana ada jongkok. orang Yahudi mengatakan Tuhan itu satu Unity pribadi, ayo. unity itu artinya ada bagian-bagian yang Unity kamu secara satukan. terjemahan bahasa Indonesia artinya kesatuan. Secara terjemahan bahasa Indonesia apa? Kamu Secara saya terjemahan buktikan ya. bahasa Indonesia Oke, kesatuan. saya tunjukin. Kalau kau bilang Tunggu. terjemahannya bukan kesatuan, coba kau tunjukin. Nah, Bang Demian, kan tadi kan bawa Yahudi ya Bang Demian ya. Jadi gua nggak ngarang ya. Ini gua ulangin lagi Bang Demian. Satu, kalau mau bawa Yahudi di Unity. tanah, orang Yahudi Dia tadi bilang Tunggu, bahwa Tuhan jelaskan. itu satu pribadi. Ya, Nah, kedua. Unity. itu saya bilang di dalam Yahudi tidak ada mengenal Tuhan itu satu pribadi. Kemudian dia bilang di mana ayatnya Tuhan itu satu? Loh, saya nggak pernah bilang. Unity di Bilang dalam Yahudi. bahasa Ibrani itu ahdut. Oke? Betul. Itu akhir. Kamu paham nggak? Bukan ehad, goblok. Jadi Bahwa otakmu unit itu perlu di situ nggak dicuci. pernah diterjemahkan menjadi ehad. Otakmu Di Mishnah itu Torah perlu bukan dicuci. ehad. Bagus nih, Kalau makasih di- kayaknya. di- Unity orang yang itu nyambung. Unity itu dalam bahasa Ibrani ahdut, bukan Di Mishnah ehad. Torah tidak Iya, tulis betul. ehad. Kamu ini nggak nyambung. Aduh, makanya Di Mishnah jangan- Torah tidak jangan tulis ngarang. ehad. Kamu Berarti ngawur. narasimu itu kamu ambil dari Loh, siapa yang penafsir bilang di Mishnah ngawur. Torah ditulisnya ehad? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Sendiri dalam konotasi negatif. Jadi sekarang mana yang kamu pakai? Narasi mana? Ahdut Makanya atau didengar, ehad? makanya Ahdut didengar atau ehad? yang ehad. Ahdut atau Yang ehad? ehad itu adalah Ahdut nama atau yang ehad? pertama. Di dalam Ahdut Mishnah atau Torah ehad? tidak dituliskan Jangan kata ngarang. ehad. Jangan ngarang di sini, pembual. Kamu yang Jangan ngarang. Sejak kapan di Mishnah Torah yang saya bawakan ada kata Kamu ehad? bilang Apa tadi adanya? unity. Ntar dulu. Bukan saya Tadi- yang bilang, Rambam yang bilang. Ya sekarang Rambam kalau yang kamu bilang, benar ngawur kau.
Kamu Sejak benarkan kapan nggak? unity di situ dari kata ehad? Sejak kapan unity di situ dari kata ehad? Barusan kamu bilang unity dari. Yang bilang unit Tuhan itu unity adalah Rambam, ngawur. Nah, sekarang Di kamu Mishnah benarkan nggak? Torah, Sekarang di kamu Mishnah Torah benarkan nggak? tidak ada kata ehad di situ, ngawur. Sekarang kamu benarkan nggak? Di Mishnah Sekarang Torah kamu nggak ada benarkan kata nggak? ehad. Yang ada itu Sekarang adalah orang unity. berdebat. ngawur Makanya kau. ini bukti bahwa kamu ini ngarang. Hanya Kamu yang nyontek ngarang. tapi Sejak nggak kapan saya paham. bilang bahwa Tuhan itu ehad di dalam Mishnah Torah? Ngarang kau. Yang ehad Sekarang itu kamu diulangan pakai dan argumen itu. Sekarang kamu pakai argumen Lu, itu sejak untuk kapan membela saya bilang argumenmu. di Mishnah Torah ada kata ehad? Berarti kamu ini ngarang. Bodoh. Kamu yang ngarang. Di Mishnah Torah Kamu nggak ada kata pakai ehad, tapi kata argumen. Di unity. Mishnah Torah nggak ada. Ini, Iya, nggak ini ada. dia pakai. Nggak pakai sebentar time ya. aja, pakai time 2 menit. Dia Gimana? pakai argumen. Pakai- Dia pakai pakai time argumen. 2 menit. Mishnah Torah. Ini pakai time aja. Ini Pakai time, ribut sekali pakai Demian time, ini. pakai time, pakai time. Aduh. Begini, Noni, buat time dulu. Buat timer dulu. contoh. Maksudnya jangan pakai narasi goblok gitu Daniel. Nggak bagus didengar lah bro. Nggak apa-apa bro. Itu identitas oneness, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Satu-satu ya. Kita nggak bisa. Raja kita nggak bisa Raja ngomong. Noni itu panggil buat timer dulu. Aku mau Nggak apa-apa. Buat timer, buat timer. Identitas oneness seperti itu, nggak apa-apa. nggak apa-apa. setengah jam. Aku mau keluar setengah jam dulu. Dari Nggak ada perspektif bedanya. orang Ibrani, Nggak ada ada bedanya yang namanya kok. jamak Kita maistasis, ada Buat time, yang buat namanya time. jamak numerik. gitu. Jamak maistasis itu memang itu plural majesty. Enggak, Oke, dua menit, saya dua kasih menit. Silakan, dua menit. materi. Nah, itu kalau Yahudi ya. punya orang Ibrani. Ini orang Dua gaur. menit, 2 menit, Oke, 2 menit. kalau mau bawa Yahudi di tanah tidak ada trinitas, Bang. Gua sebenarnya ke Di beberapa tanah juga yang nggak ada Yahudi wanes, nggak ada yang satu konflik. pribadi. Wanes itu kamu tahu nggak artinya apa? Wanes kan kalian bilang kan satu Bahasa pribadi. Inggris kalau masih nol, Wanes itu ya satu- jangan banyak bacot. Unity aja. Tunjukin naskah bahasa Inggris dia terjemahkan. Coba kalau dia pintar, silakan tunjukin naskah bahasa Inggris. Oke Dia ya. pintar. Naikin Tunjukin, Bang coba siapa yang bisa Samuel, on-cam? Bang Bang Rion, Joko, on-cam. naikin Bang Samuel siaan. Ada Saya di goblok, atas, nggak usah Naikin sesuai. saya di Bang atas, Samuel. saya di atas. Jangan, saya di atas. Kirim Jangan permintaan. jangan dulu. Noni, Jadi Bang Demian begini, Bang Noni Demian. kasih. Nggak, saya 2 kasih menit, jadi 2 moderator menit, silakan ya. 2 menit. Soalnya abang Iya, iya, mau ini keluar Iya sebentar. Bang, iya. Oke, 2 oke. menit, bro, silakan. Ribut ya. 20 menit. Dikit, Aku keluar sejam. dikit aja Naikin sebelum KIC dulu. Jangan rusuh. KIC dulu. Bang Demian dikit aja ya sebelum tersuka ya. Tadi kalau kita mau bicara Yahudi, Nggak usah, 2 menit, silakan ditimekan, 2 menit, biar teratur. Biar kita buktikan siapa yang goblok. Iya nggak apa-apa. Iya, Bang kita Demian. buktikan siapa yang goblok. Kemana? Ya, Keselamatan dari Tuhan aja nggak bisa jawab pertanyaan musim. Nggak usah lari kemana-mana. Sejak kapan saya bilang Mishnah Torah ada kata ehad? Ngawur kau. Ya, kita buktikan ya. Siapa yang pinjam narasi Yahudi tapi nol besar gitu. Iya, nggak nyambung lagi, malu-maluin. Mencuri aku Pak. Apa yang diucapin, apa yang dijawab gitu. Ada. Oke, diskusi silakan Keisha. Ya, siapa yang duluan? Siapa yang duluan? nggak ada Saya yang bikin duluan, timer di sini. Pro Ada- otak bikin on mau timer. buat timer nggak? Oke, gini sebelum Bang Parut ini nanti siapa yang bikin timer terserah. Maksudnya aku begini ya, sebelum Topsuka, sebelum Brother Perantun ini bicara, dia mau nyampein Buat sesuatu timer aja. ke Bang Demian. Oke, Buat timer aja. ya terserah silakan. Bang silakan. otak on apa? Buat timer supaya ini satu-satu. Demian kalau nyerosos begitu kamu kasih tunjuk otak kamu. Gitu. Ini yang bicara siapa? Santai bang, santai. Si Adi Masalahnya tadi Demian ini gak Iya. pernah bawa Kasih data, timer aja. gak pernah open cam, tunjukin. Lo lihat emang kita Tatsuko loh. open cam kan enggak? Oke, boleh saya sampaikan sedikit sesuatu untuk Bang Demian. Loh, ini saya sama Tatsuka mau diskusi loh, nggak usah yang lain. Oke, nggak saya sebuah atau model Bro itu. Sis Keisha. Silakan. Sedikit aja sebelum ke Parantun, ke Toksuka. Begini Bang Demian ya, gua udah nanya Tapi ke tiga mau buat orang. timernya. Sudah. Oke, yang pertama ini Bang Noni Demian. buat Ini timer. Oke, Bang Demian, ada satu orang brother saya, dia itu keturunan Yahudi yang ke-15 diaspora. Kemudian yang kedua, gua punya temen itu di Facebook. Gua nggak usah sebut namanya, dia sembunyikan identitasnya. Dia ini memang asli keturunan Yahudi, keluarga Yahudi dan convert ke Yahudi. Kemudian yang ketiga, kalau pergi nih ke Facebook ada namanya Jenry. Dia itu udah PhD kalau nggak salah ya, udah master begitulah ya di bagian Itu kabur.
Oke. Ketiga-tiganya ini gua sudah Belum mulai tanya, aja udah kabur. Bang Demian, ketiga-tiganya gua sudah tanya, kalau Echad itu ya satu, tidak ada penjelasan yang lain. Ya Tuhan itu satu, mau gimana lagi tetap satu. Jadi kalau misalnya kita mau bawa pikiran Yahudi, paradigma Ibrani, apalagi di tanah, tidak ada pernah di tanah itu Trinitas atau Tres Persona, una substansia, Bang Demian. Nggak pernah ada. Iya, oke, boleh saya tanggapi nggak? Ya silakan. Kenapa? Ini Iya, baru saya- kalau kamu baca tafsir Ibnu Yesir dia katakan gini, the name of God repeated in order to state that his name one. Itu tafsiran daripada Ibnu Yesra. Nama Tuhan diulangi untuk menyatakan bahwa namanya satu, bukan pribadinya. Ini Sedangkan bukan hanya Rambam, pikiran nama, sebentar dulu, jangan dipotong. Anda ngomongkan saya diam. Sedangkan Rambam berkata begini, to acknowledge that him unity, untuk mengetahui bahwa dia kesatuan, itu dalam Mishnah Torah positif mispot. 1 jam ya. Usahakan room ini awet. Ini silakan. Oke, lanjut. Oke, udah ya. Udah. Ya, Argumentasi silakan itu. time-nya, silakan Ya. time-nya. Ini gua buat timer coba ya, gimana ya sebentar gua buat. Oke. Jadi Soalnya pada premis masing-masing ya, dari 3 pribadi dan kami 1 pribadi. Oke, silakan you mau pinjam narasi manapun. Oke, ya. Siapa yang duluan? Saya duluan. Oke, 2 menit silakan. Oke ya. Jadi ya, kalau based on Bible atau Alkitab tidak akan ngarang ya. Ngarang itu seperti apa ya? Yang seperti mengatakan Allah itu 3 pribadi lalu mencomot argumen Yahudi yang tidak mengatakan ada 3 pribadi. Nah, sekarang saya buktikan Esa itu di dalam paradigma perjanjian baru seperti apa. Mohon di mute sebentar, saya buka ayatnya. Mohon mute sebentar timernya. Jadi orang ngomong itu base-nya itu, dasarnya itu jelas. Ya. Ngutip sana, ngutip sini nggak mendukung argumen Trinitasnya, itu ngawur. 40 detik berlalu. Ya, mute sebentar ya saya ini. Nah, jadi saya buka Markus 12 ya. Ayat 29 itu kita tahu ya, Allah itu Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, sampai pada ayat 32 ini pernyataan ahli Taurat nih. Pernyataan ahli Taurat itu berkata begini. Setelah Tuhan Yesus mengatakan Allah itu Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ahli Taurat itu berkata, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada. Nah ini harus digarisbawahi. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Kita lihat bentuknya secara grammar ya. Kata dia di sini dan ada kata kecuali. Ini menunjukkan bahwa ini tunggal mutlak. Kata dia adalah kita ganti orang ketiga tunggal. Ya. Jadi tidak ada ngarang bebas di sini. Ya, tidak ada. Ini sesuai dengan Yesaya 44 ayat 24 ya, yang seorang diri ya, membentangkan langit, menghamparkan bumi dan tidak ada yang mendampingi aku. Ini fakta, tidak ada 3 pribadi yang di samping dia, 2, 1 di kiri, 1 di kanan gitu. Nggak ada. Ya. Jadi argumen Trinitas. Ya, udah habis kan waktunya, ngarang Bro? bebas. Habis ini. 2 menit kan? Oke, Demian. Iya, oke, saya tanggapi ya. Gini Bisa teman-teman. dimulai? Iya, siap. Jadi Dimulai, dalam brother. Ulangan 6 ayat Bisa 4, dimulai? iya. Ulangan 6 ayat 4 Oke. di dalam tafsiran dari Rabbi Moshe Maimun, Mishnah Torah Positif Mispot, dikatakan bahwa to acknowledge that him unity, untuk mengetahui bahwa dia kesatuan, itu kata Rambam sendiri. Artinya bahwa kalau dibilang satu pribadi plok, di dalam Yahudi pun tidak mengakui bahwa Tuhan itu satu pribadi. Itu poin yang pertama. Di Ulangan ayat 6 ayat 4 itu bukan berbicara tentang Tuhan Esa, tapi berbicara tentang nama.
Makanya dalam tafsiran Yahudi pun mengatakan bahwa yang dibicarakan yang Esa di situ adalah nama Yesaya 42 ayat Yesaya 48. Ani Yahweh Semi, aku Yahweh, itulah namaku. Jadi yang dibilang satu dalam Sema itu adalah nama bukan pribadi. Harus dicatat dulu baik-baik. Kalau kita berbicara masalah pribadi, Rambam saja seorang rabi Yahudi mengatakan bahwa Hashem itu kesatuan. Bukankah itu luar biasa? Artinya apa? Kawan-kawan Wanes ini yang mengkreditkan Tuhan itu seakan-akan satu pribadi, itu gugur. Sedangkan Trinitas, kita harus ketahui teman-teman, Trinitas menjelaskan ketuhanan sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Ada Bapa, Bapa mengutus Bapa, kemudian Bapa mengutus Roh Kudus, bukan Bapa mengutus Bapa. Bukan Bapa berdoa kepada Bapa, bukan Yesus mengutus Yesus, bukan Roh Kudus mengutus Roh Kudus, ngawur itu. Jadi Wanes ini bukan saja mereka membuat teologi tentang ketuhanan yang baru, mereka juga merubah-rubah Alkitab. Nggak ada ayatnya Bapa mengutus Bapa, tapi mereka buat doktrin sendiri. Ibrani 1 ayat 5 dikatakan apa? Engkau anakku, engkau telah kuperanakan, aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi anakku. Ada Bapa, ada anak, tapi mereka enggak. Ada Bapa di bumi, ada Bapa di sorga. Ada Bapa yang mengutus Bapa, ada Bapa di sorga. Jadi, jadi mereka ini bukan cuma mempunyai satu Bapa, mereka itu punya dua Bapa. Ada Bapa di Selesai. sorga, ada Bapa di Selesai. bumi. Nah, jadi ya, oke baik. Ini reset dulu timer. Cheese ya. Oke. Baik ya. Jadi, argumen Tritung ini ya sangat lemah sekali. Makanya ketika dia bilang yang Esa itu nama, yang satu di situ nama. Perlu kamu pelajari ya teologi Ibrani ya, bukan teologi Tritung, bukan teologi Barat. Berbicara tentang nama Tuhan itu berbicara tentang diri Tuhan. Bukan cuma berbicara tentang nama yang hanya dibunyikan atau yang ditulis. Berbicara nama Tuhan, kamu perlu belajar tuh sama sarapan pagi kalau begitu, ya. Ilmumu masih cetek kalau saya hitung, ya. Bahwa nama Tuhan itu berbicara nama Tuhan, itu berbicara eksistensi, ya. Haya Hava, berbicara tentang dia ada. Ini bukan berbicara soal namanya aja. Nama itu kamu membuat itu menjadi dikotomi dengan dirinya. Kalau berbicara tentang nama dan tentang diri manusia, tentu Anda bisa mengatakan ini bisa hal yang berbeda karena manusia bisa mengganti nama kapan saja, ya. Tetapi Tuhan namanya kekal dan tidak ada distinktif di dalam hal itu. Nah, kalau kamu bilang Bapa mengutus Bapa, ini adalah asumsi yang Tritung Akut itu buat sendiri. Kenapa? Karena dia tidak paham Bapa itu adalah common noun, kata benda umum ya, untuk disematkan kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan atau Sang Pencipta. Jadi itu bukan sedang berbicara tentang siapa diri Allah, tetapi berbicara tentang fungsi ya atau pekerjaan dia. Anak itu pun bukan berbicara tentang siapa eksistensi itu, tetapi sedang berbicara tentang pekerjaan dia yang datang dalam menyelamatkan. Jadi narasi ya yang datang dari konsep yang dungu, akhirnya ya dia debat pun dia nggak paham. Dia bilang Bapa mengutus Bapa. Itu asumsi yang Tritung buat tuh untuk menyerang orang-orang yang berpaham Allah itu satu. Habis waktunya. Ya, silakan direset. Ya, jadi kawan-kawan, seringkali saya berdebat dengan kawan-kawan Wanes ketika saya bertanya begini, apakah Bapa mengutus Bapa, dan mereka jawab, ya Bapa mengutus Bapa, tapi tumben ya hari ini ada Wanes yang mendustai ajarannya sendiri, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ternyata Wanes pun mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai ketuhanan mereka. Gini, kalau berbicara masalah eksistensi, nama Tuhan dan eksistensi itu bukan berbicara masalah pribadi. Kalau kau belajar teologi Yahudi, kau bilang kan ilmu saya masih cetek. Coba kau belajar pribadi. Eksistensi Tuhan itu tidak pernah didefinisikan oleh orang Yahudi sebagai pribadi. Dicatat baik-baik tuh. Nama Tuhan YHWH, soresnya adalah Haya. Haya itu bukan berbicara tentang eksistensi Tuhan yang disebut sebagai satu pribadi. Jadi nggak usah ngawur di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Wanes itu adalah doktrin antikristus. Kenapa?
Karena mereka tidak tunduk kepada Alkitab. Apa yang sudah diajarkan oleh Alkitab dirubah-rubah. Ketika Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman jadi manusia, ditolak sama mereka. Bukan firman menjadi manusia, tapi yang berfirman. Kemudian yang jadi manusia itu apa kata Yohanes ketika kita bertanya kepada mereka? Yesus itu adalah Bapa. Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa ke dirinya sendiri. Sedangkan Alkitab katakan apa? Yesus berdoa kepada Bapa. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab sudah secara letterlek tapi masih ditafsirkan. Itulah pemahaman daripada kawan-kawan ini. Makanya saya bilang Yohanes itu adalah doktrin antikris. Kenapa? Karena tidak tunduk kepada Alkitab. Antikris itu apa? Antikris itu adalah orang yang menentang atau melawan Kristus. Apa yang sudah Kristus ajarkan ditentang sama mereka. Apa yang Yesus katakan? Jangan kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang ada di sorga. Tapi Yohanes mengatakan Bapa menjadi manusia. Nah ini nih antikristus, tidak tunduk kepada Alkitab. Silakan. 3 menit aja ya. Ini kan udah 2 ini Ya, kan. 22 menit. Ya, 3 menit Udah. aja kan. Kesepakatannya udah sepakat dari awal 22 menit. Ya, kesepakatan Atau itu kan 1 jam kamu yang 40 ajukan. menit. Itu kamu yang ajukan. Kamu paham nggak apa itu 1 jam kesepakatan? 40 menit. Nggak usah Gini. melebar, nggak usah melebar. Gini, Nggak usah supaya melebar. penjelasannya itu sebentar. 22 menit. Sebentar. 22 Jangan menit. kayak sebentar. Jangan kayak hewan dong yang minta makan kayak gitu. Oke? Oh, ini udah jalan loh 22 menit. Kenapa sekarang berubah Oke. lagi? Kenapa nggak protes dari awal, ayo? Nggak, begini. Kamu kalau mau setuju atau tidak itu silakan. Saya Nggak, tawarkan. saya nggak setuju. Oke, nggak setuju ya, nggak apa-apa. Ya, 22 menit. Oke, baik ya. Jadi sekarang narasi Demian dia mengatakan bahwa Bapa itu adalah pribadi, ya. Anak berdoa kepada Bapa, ya kan? Ada 2 eksistensi di sana akhirnya, karena dia mengatakan itu hal yang berbeda. Secara hakikat ontologi, ya, itu sudah menunjukkan, ya, dualisme, ya, dualisme atau duiteos, ya. Jadi itu nggak bisa dibantah dengan logika yang rasional. Kalau orang mengatakan itu dualitas yang distinktif, 2 hal yang berbeda, itu sudah otomatis 2 Allah. Namun yang parahnya ketika kami mengatakan bahwa itu adalah Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia dia disebut anak, orang ini nggak mengerti sehingga dia berkutat pada istilah-istilah Bapa mengutus Bapa. Padahal kalau kita berbicara fungsi, ya, fungsi dari istilah itu untuk menjelaskan bahwa anak itu berbicara tentang pekerjaan penyelamatan, bukan berbicara tentang pribadinya yang berbeda atau eksistensi yang berbeda. Nah, ini kamu perlu belajar, ya. Hal-hal yang beginian kamu perlu belajar dan perlu kamu tahu, ya. Ehye aser ehye itu bukan sekedar ada yang ada saja, tetapi ketika ada kata ehye, ya, kalau ehye itu kan dari kata haya, namun kenapa ada bunyi di awal? Ini menunjukkan bahwa yang berbicara ini hidup, bukan benda mati, ya. Karena yang berbicara ini hidup, dia personal yang eksistensial. Kamu cari dulu di Google apa itu eksistensial gitu, baru berdebatnya ke sini. Kalau kamu berbicara Allah itu bukan pribadi yang dalam artian kayak benda jadinya. Jadi Allah itu hanya sebuah sebuah benda atau barang yang tidak hidup. Dia ada tapi dia nggak hidup gitu. Waktunya habis. Iya, silakan direset 2 menit. Oke, saya mulai ya teman-temannya gini ya. Tadi ada nggak yang dengar saya mengatakan ada 2 eksistensi? Kalau mau diskusi bro, nggak usah dusta. Saya nggak pernah mengatakan ada 2 eksistensi. Jadi nggak usah dusta di sini. Yang pertama. Kemudian, kamu tadi bilang Bapa yang datang kemudian disebut sebagai anak. Di mana ayatnya di Perjanjian Baru dikatakan Bapa datang kemudian disebut sebagai anak? Tunjukin saya 1 ayat. Yang datang ke dalam dunia adalah Sang Firman. Yohanes 1:14 Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 8:42 apa kata Yesus? Aku datang dan keluar dari Allah.
Kemudian Yohanes 26 Yesus berkata apa? Aku datang dari Bapa dan aku meninggalkan dunia dan pergi juga kepada Bapa. Anda cari sampai mampus pun gak ada satu ayat Alkitab yang mengatakan Bapa menjadi manusia. Tapi firman yang menjadi manusia, nggak usah ngawur kawan. Konsekuensi ketika kamu mengatakan Bapa menjadi manusia, ya berarti Ibrani 1 ayat 5 gugur. Apa yang dikatakan di situ? Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ada bapa, ada anak yang diperanakan. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Ada bapa yang mengutus anak. Bahkan Yesus sendiri ngomong di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Yesus ngomong dia diutus oleh Bapa. Tapi kamu bilang, dia adalah Bapa. Yang benar yang mana, Yesus atau kamu? Kalau saya lebih percaya Yesus daripada kamu. Kalau kamu kan pendusta gitu loh. Kalau Yesus kan gak mungkin pendusta. Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapa, bukan aku Bapa yang menjadi manusia. Jadi gak usah jadi pendusta gitu loh. Kenapa gak mengimani apa Yesus katakan? Yesus gak pernah ngomong gini loh, aku adalah Bapa, gak pernah. Yesus berkata apa? Aku belum pergi kepada Bapamu dan Bapakku. Aku menyerahkan diri kepada Bapa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yesus berkata dia belum pergi kepada Bapa, tapi kamu bilang Yesus adalah Bapa. Yesus bilang Bapa lebih besar daripada aku. Selesai. Nah ini teologi antikristus kayak gitu teman-teman. Jadi bukti bahwa orang Kamu ini, yang antikristus Demian, kamu yang antikristus. Kau usah jadi bacot lu. dia sendiri ya menentang Alkitab. Ketika Filipus bertanya tentang Bapa, disitulah rahasia dibuka. Dan orang-orang memang hanya dibukakan rahasia kepada mereka yang mencari. Bagi mereka yang buta itu akan tetap buta. Nah, ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu, dia meminta satu pertanggungjawaban etis di sana, ya, bahwa Yesus harus menunjukkan hal itu, apa yang ditanyakan. Dan ketika Yesus berkata, ya, engkau telah sekian lama bersama-sama dengan aku, namun engkau tidak mengenal aku, berarti Tritung tidak mengenal siapa Yesus, gitu ya. Jadi memang ini antikris sebenarnya orang-orang Tritung ini. Dan kita lihat ya, firman itu adalah Allah di Kolose ketiga dari Yohanes 1 ayat 1. Dan kita tahu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, ya, bagi kita hanya ada satu Allah saja. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, ketika Korintus mengatakan hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah atau Allah itu adalah sang firman, maka istilah Bapa dan istilah sang firman ini adalah istilah yang dipakai secara pergantian oleh Alkitab untuk menjelaskan tentang siapa, yaitu Tuhan YHWH itu yang adalah proper name-nya. Bapa dan sang firman itu adalah gelar-gelar. Jadi kamu harus paham apa itu eksistensi, apa itu esensi. Di dalam esensi baru akan dibagi menjadi substansi dan aksiden. Kalau kamu nol ilmumu, ya, saya mau ajarin. Tapi kalau orang Tritung sepertimu, ya, menyatakan bahwa Yesus beda dengan Bapa. Pertanyaannya, apakah eksistensi Yesus dan eksistensi Bapa adalah eksistensi yang berbeda? Silakan jawab. Habis. Iya, begini ya teman-teman ya. Jadi dia tadi katakan bahwasanya antikristus itu yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Bapa. Begini teman-teman, antikristus itu yang tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa. Yang namanya antikristus itu yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Yang namanya antikristus itu adalah orang yang menentang Kristus. Contohnya membuat teologi sendiri, Bapa mengutus Bapaknya, itu kan antikristus teman-teman. Karena nggak pernah ada di dalam Alkitab. Tadi dia bilang sendiri kan, Bapa menjadi manusia, ternyata nggak ada ayatnya gitu kan. Nah ini antikristus nih, mengatakan Bapa menjadi manusia, nggak ada ayatnya. Ini antikristus nih teman-teman. Jadi kelihatan kan dari doktrinnya ini, dari buahnya lah, Matius 7, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, buat ajaran sendiri. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang bilang Yesus itu berbeda dengan Bapa itu Yesus sendiri loh. Yesus berkata apa? Bapa lebih besar daripada aku. Kalau Yesus Bapa, kenapa dia bilang Bapa lebih besar daripada aku? Kan gitu logikanya. Tapi kalau orang Yohanes kan nggak pakai logika. Logika mereka seperti siapa namanya Totsuka ini ya. Logikanya udah ini sungsang, jadi susah gitu loh. Jelas-jelas antikristus itu yang menyangkal baik Bapa maupun anak. 1 Yohanes gitu kan.
Jadi nggak usah ngaur gitu loh. Kemudian kau tadi kutip kan, firman itu adalah Allah, artinya firman itu adalah Bapa. Nah, ini ngawur nih. Firman itu adalah Allah, maka otomatis firman itu Bapa yang ngawur. Firman itu ya anak, bukan Bapa. Mana ada firman itu adalah Bapa? Ngawuran ya orang. Firman yang diutus oleh Bapa itu disebut sebagai anak. Nggak usah ngawur lah. Kenapa Yesus berkata barang siapa menyambut kamu, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena Yesus mewakili Bapa, kita pun mewakili Yesus. Yesus berkata apa? Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Apakah saya Yesus? Ketika saya mengajarkan Totsuka yang sesat ini, dan Totsuka menyambut saya, dan Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Apakah saya Yesus, Totsuka? Kan ngawur. Habis waktunya. Oke. Kita baca ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu, ya, ada kata yaitu. Dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Pertanyaannya, siapakah dia yang menyangkal baik Bapa dan anak? Yaitu orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Ini premis bolak-balik. Kita bagi dua premis ini. Yesus adalah Kristus. Yang menolak ini adalah antikris. Antikris itu orang yang menyangkal, bukan menyangkal anak, tetapi menyangkal Bapa maupun anak. Ini logika. Nah, kamu perlu pelajari itu logika. Ya, saya paham orang yang belajar otodidak, ya hanya kutip-kutip, sarapan pagi, nonton-nonton video, ilmunya itu nggak seberapa dibandingkan orang yang mau belajar sungguh-sungguh. Nah, itu saya buktikan. Dan istilah Bapa, itu kamu pelajari itu dalam gramatikal. Kamu belajar itu harus paham gramatikal. Ya, Bapa itu common noun. Ya, hologos itu juga common noun. Tetapi berbicara tentang eksistensi itu merujuk pada nama proper. Proper name itu apa? Nama pribadi. Kalau kamu bilang nama pribadi atau orang mengatakan itu nama pribadi, sudah pasti itu pribadi. Itu dalam hal logika yang sederhana. Jadi terbukti bahwa orang-orang ini adalah antikris sebenarnya, yang selama ini menyembunyikan kebenaran. Makanya jelas ya, menyangkal baik Bapa maupun anak. Itu siapa dia? Antikris. Antikris itu adalah orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Jadi ketika dia menerima Yesus adalah Kristus, tapi dia bilang Yesus hanya anak saja, nah orang ini setelah mengurangi makna. Habis waktunya habis. Gitu. Habis. Oke, teman-teman. Jadi yang antikris itu adalah Yohanes, teman-teman. Karena Yohanes itu tidak mengakui ada Bapa dan anak. Mereka itu mengatakan Bapa adalah anak. Sedangkan di 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan gini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus sebagai Kristus? Dialah adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun anak nih. Jadi jelas Yohanes ini antikristus, teman-teman. Kenapa? Mereka katakan gini, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Sedangkan di 1 Yohanes mengatakan yang antikristus adalah yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Tapi karena Yohanes ini mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, ibaratnya begini, kalau kita ke sekolah diajarkan sama guru kita, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini anak Budi. Tapi kalau Yohanes nggak gitu, ini Bapak Budi, Bapak anak Budi adalah Bapak Budi. Nah, kalau Yohanes seperti itu, jadi mereka nggak bisa bedain mana Bapak, mana anak. Makanya bahasa Indonesia aja mereka nggak lulus. Jelas-jelas 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan yang antikristus itu yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Baik Bapa maupun anak. Bukan Bapa adalah anak. Kalau Yohanes itu bukan mengakui Bapa dan anak, tapi mengakui Bapa adalah anak. Jadi yang antikristus itu ya Yohanes, jelas-jelas mereka menyangkal Bapa mengutus anak, tapi Bapa mengutus Bapa. Mereka menyangkal firman yang menjadi manusia, tapi Bapa yang menjadi manusia. Nah, ini antikristus nih, antikristus. Menentang ajaran Yesus. Yesus sudah katakan Bapa lebih besar daripada aku. Mereka katakan Yesus adalah Bapa. Yesus berkata ketika dia ke Israel, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mereka katakan Yesus adalah Bapa. Yesus berkata, aku belum pergi kepada Bapa. Mereka bilang Yesus adalah Bapa. Nah, ini antikris nih. Jadi meniadakan ajaran Yesus. Yesus sendiri yang membedakan dirinya dengan Bapa. Tapi mereka mengatakan Yesus adalah Bapa.
Ini antikris karena tidak sesuai dengan Alkitab, teman-teman, gitu. Habis waktumu. Oke. Oke, sebentar ya, jangan dimulai. Saya mau Demian, buka kapan ayat kamu dulu. tobatnya Demian? Kok Saya mau buka ayat tobat dulu. sih Demian? Ya. Ya. Santai, Oke, baik. Ya, baik. Mulai. Ya. Kita lihat ya, premis di 1 Yohanes 2 ayat 22 ini singkat aja. Ini sebagai pelajaran logika ya. Sebelum Demian banyak ngoceh, ya, di sini dikatakan begini. Yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Di situ pakai kata kai. Baik bapa dan anak kalau secara literal. Ya, ini saya kasih kajian ke kamu. Nah, jadi kalau kembali pada premis awal, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yang menyangkal Yesus adalah Kristus, dia menyangkal bapa dan anak sekaligus. Di situ poinnya. Artinya, Kristus ini berbicara apa dia? Berbicara siapa dia? Ya. Ketika ditanya, Kristus ini siapa? Ini berbicara tentang dirinya. Kalau bertanya tentang apa dia, berbicara tentang esensinya. Ya. Ketika dikatakan menyangkal Yesus adalah Kristus, adalah menyangkal baik Bapa dan anak, artinya secara esensial dia ini berbicara tentang kedua hal ini, yaitu objek tadi, Bapa dan anak. Ya. Jadi kalau bertanya tentang siapa Kristus itu, kalau begitu, Kristus ini adalah Allah. Allah yang mana? Allah yang satu itu, yang benar. Ini saya sambungkan logika kamu ke dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah yang benar. Kalau begitu Yesus bukan Allah yang benar. Kan ngarang. Kalau Yesus adalah Allah yang benar, sesuai premis 1 Korintus 8 ayat 6, maka dia adalah Bapa. Bapa di situ berbicara sebagai apa? Common noun. Anak itu common noun. Gelar-gelar itu bukan proper name. Yang proper di situ adalah Yehosua. Jadi baik Bapa dan anak ini merujuk kepada Kristus atau Mesias yang adalah Allah sendiri. Habis waktunya. Iya. Biasanya kalau iblis itu, teman-teman, mereka itu suka bersilat kata. Ayatnya sudah letterlek, tapi mereka masih menafsirkan, masih berputar-putar. Nah, itulah sifat iblis. Sama seperti iblis di Taman Eden. Tuhan sudah berfirman, jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Kejadian 27. Tapi iblis itu dia datang, dia putarbalikan firman Tuhan. Padahal udah letterlek itu, Tuhan sudah peringati. Nah, sama seperti orang-orang ini nih. Di sini jelas-jelas ada Bapa dan anak. Tapi mereka dustai gitu loh. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kristus itu artinya diurapi, teman-teman. Di dalam Alkitab dijelaskan Yesus diurapi oleh Bapa, Yesaya 42 ayat 1. Bukan Bapa mengurapi Bapa. Bapa mengurapi anaknya. Kalau kita menyangkal anak yang diurapi oleh Bapa ini, kita juga mengurapi yang mengurapi dia, yaitu Sang Bapa. Jadi Yohanes ini mereka menyangkal baik Bapa maupun anak. Mereka menyangkal itu. Mereka katakan Yesus adalah Bapa. Nah, itu antikristus. Padahal Alkitab jelaskan Yesus adalah Mesias. Mesias itu apa? Mesias itu artinya yang diurapi. Yesus diurapi oleh siapa? Yesus selain diurapi oleh manusia, dia juga diurapi oleh siapa? Oleh Bapa. Ada Bapa yang mengurapi dia. Kalau kita menyangkal yang diurapi ini ya antikristus. Makanya kalimat yang kedua dikatakan gini, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Bapa ini yang mengurapi anak, bukan Bapa mengurapi Bapa. Kalau Yohanes kan beda tuh. Bapa mengurapi Bapa, nah itu. Bapa mengutus Bapa. Bapa berdoa kepada Bapa gitu kan. Jadi doktrin-doktrin seperti itu nggak pernah ada di Alkitab. Konsekuensinya adalah mereka ini buat doktrin sendiri. Doktrin yang tidak tertulis di Alkitab. Nah, apa yang sudah dijelaskan di dalam kitab Wahyu, firman Tuhan itu nggak bisa ditambah-tambahi, nggak bisa dikurang-kurangi. Tapi kalau Yohanes ini mereka merubah semuanya. Mereka tambah-tambahi, mereka kurang-kurangi. Ayat Alkitab sudah letterlek ditafsirkan lagi sesuai dengan nafsunya. Makanya, ya apalagi yang mau dikatakan kepada mereka ini selain seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 itu 2. Siapakah pendusta itu? Yang mereka ini pendusta gitu loh. Kelip-kelip mereka ini. Selesai, nggak ada kajian apa-apa, nol besar. Oke ya, saya pergi kepada, ya nggak ada kajian apa-apa. Ya, ini saya buka satu data lagi. Ini makin berlimpah-limpah datanya. Kisah Para Rasul 16 ayat
ayat 6 dan 7 ya. Boleh host buka pause sebentar. Saya buka dulu ya. Saya baca. Oke. Galatia Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus ya, poin pertama ya. Ayat 7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitunia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kalau Tritong, dia membedakan nih, Roh Yesus, Roh Kudus, ya kan? Yesus bukan Roh Kudus, ya. Maka ini sudah bukan Tuhan yang benar. Padahal dikatakan di Alkitab hanya ada satu Roh. Tuhan adalah Roh. Oke? Dan di bahasa Ibrani-nya di situ pakai Yod-Heh-Vav-He. Dan satu Roh itu adalah Roh yang diterima, yang datang menyertai orang percaya. Maka Yod-Heh-Vav-He itu adalah Roh Kudus itu. Yod-Heh-Vav-He adalah proper name, tetapi ya pekerjaannya itu banyak. Dan ketika dia menyertai, dia disebut Immanuel, datang dalam apa? Roh. Roh ini dikatakan kudus, yang kudus. Jadi tidak ada problem di situ. Itu bukan berbicara pribadi yang berbeda. Nah, lanjut lagi. Tadi dia bilang mengurapi Bapa. Dia nggak paham itu apa yang disebut dengan Mesias. Ya, misalnya ada satu kata begini, Hakados Baruku, yang kudus, ya, yang kudus, apa tuh? Diberkatilah dia. Siapa yang memberkati dia? Nah, kalau Tung cara berpikirnya memang linear, makanya nggak pernah ngerti ayat-ayat. Oke, Hakados Baruch, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Silakan time-nya dijalankan. Ya, kalau Yesus adalah Roh Kudus, berarti konsekuensinya di sini mereka menjadikan Yesus sebagai pendusta. Karena Yesus mengatakan gini, jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Kalau Yesus adalah Roh Kudus, berarti kan Roh Kudus sudah datang. Kenapa Yesus masih menjanjikan lagi Roh Kudus? Roh Kudus lagi duduk makan bersama murid-muridnya, mengajarkan. Masa mereka nggak tahu Roh Kudus? Kok Yesus masih ngomong Roh Kudus belum datang? Kan Yesus Roh Kudus sendiri gitu loh. Kan ini kan koplak nih orang-orang ini loh. Kalau Roh Kudus itu adalah Yesus, berarti Yesus berbohong dong. Katanya Roh Kudus akan datang, sedangkan dirinya adalah Roh Kudus. Jadi Yohanes ini mereka menjadikan Yesus ya, karena kan Yesus lagi lawak gitu loh. Yesus lagi berbohong ketika mengajar gitu. Ya Bapakku berbohong Yesus, wong dia adalah Bapa. Kemudian Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku lihat biarlah cawan ini berlalu. Yesus berbohong itu, lagi lawak Yesus tuh. Jadi Yesus selama di dunia 33 tahun lagi berbohong, lagi bersandiwara, lagi nyamar. Nah ini nih antikristus nih. Jadi mereka itu rubah-rubah Alkitab, ini antikristus si siapa Totsuka ini loh. Jadi apa yang sudah tertulis, apa yang sudah diajarkan, itu ditolak. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Ketika Yesus dibaptis, ada Yesus di bumi, ada Bapa di sorga, suara Bapa, ada Roh Kudus turun. Kalau kau bilang tiga-tiganya Yesus, ya berarti Yesus semua tiga, kan gitu logikanya. Yohanes ini bukan cuma Bapanya satu, bukan cuma Bapanya yang ada dua, yang ada di sorga dan bumi. Tapi Bapanya itu adalah ada tiga tuh, Yesusnya ada tiga, Bapanya ada dua. Padahal Yesus sudah ngomong tuh, jangan kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Yesus ngomong Bapa itu cuma satu di sorga loh. Tapi mereka bilang Yesus itu Bapa gitu. Berarti kan Bapa di bumi juga. Ya mereka mendustai kata-kata Yesus nih, Yohanes ini. Mereka mendustai kata-kata Yesus. Mereka nggak taat kepada Yesus. Makanya dibilang antikristus orang-orang ini nih. Oke, selesai. Ya, ini bukti dari Kamu ngomong ketidakmampuan apa sih Demian? Kita nggak nangkapin seorang omongan kamu yang Demian. tidak Yesus di terpelajar. bumi, Bapak di bumi, nggak nyambung kamu. Dia nggak Jelas. membaca ayat Alkitab. Di Diam, Yohanes 14 ayat 17 dibilang gini, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Lah, kok bisa mengenal Dia? Roh Kudus belum datang kok. Tapi mereka murid-murid bisa mengenal Dia. Berarti siapa Dia Roh Kudus ini? Sebab Ia menyertai kamu, Immanuel lagi dong, dan akan diam dalam kamu. Ayat 18-nya bilang apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
Aku datang kembali kepadamu. Berarti Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri yang datang dalam eksistensinya sebagai roh. Itu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, ya, tidak melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Loh, dunia tidak dapat melihat Yesus, tetapi murid-murid melihat. Ini berbicara tentang Immanuel, Yesus yang datang, ya, dalam roh itu. Jadi Tingtung ini otaknya nggak nyampe. Makanya Tuhannya itu 3. Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ya, jelas ya. Jadi yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu Kesia, ya, kamu Noni, kamu mengenal dia. Demian tidak mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan Demian tidak akan melihat aku lagi, tetapi Kesia dan Noni melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya, reset silakan. Oke. Udah Iya, saya bacakan sekali lagi ayatnya ini teman-teman ya. Jadi Roh Kudus itu baru turun kepada murid-murid Yesus itu ketika hari Pentakosta. Jadi makanya aku bilang nih orang-orang ini orang-orang koplak teman-teman. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang. Jadi Roh Kudus ini akan Yesus utus dari Bapa gitu loh. Kalau Yesus itu Roh Kudus, kenapa Yesus mengatakan dia mengutus Roh Kudus? Kan ini koplak nih orang-orang ini. Logikanya gini loh, saya gimana ya kita ngomongnya nih, orang-orangnya udah keterlaluan gobloknya soalnya. Yesus ngomong gini loh, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Yesus yang ngutus Roh Kudus, bukan dia adalah Roh Kudus. Yesus ngomong dia akan mengutus Roh Kudus dari Bapa. Roh Kudus itu akan keluar dari Bapa. Tapi kalian mengatakan Roh Kudus itu ya Bapa. Sedangkan ayat ini mengatakan apa? Yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Keluar, woi. Roh Kudus keluar dari Bapa, diutus oleh Yesus. Ini orang kok ngawur banget ya. Kalimat terakhirnya dan akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus yang akan diutus oleh Yesus ini akan bersaksi tentang Yesus. Makanya dibilang apa? Yesus menyertai karena memang Roh Kudus ini menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus. Tapi bukan berarti Roh Kudus adalah Yesus. Wong Yesus bilang dia mengutus Roh Kudus untuk bersaksi tentang dia. Bahwa Yesus itu enggak meninggalkan kita, enggak. Tapi dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Itu ayatnya. Kalau Yesus itu Roh Kudus, satu dengan Roh Kudus, kenapa Yesus bilang dia mengutus Roh Kudus? Kenapa kalau Roh Kudus itu adalah Bapa, kenapa dia bilang Roh Kudus keluar dari Bapa? Kan koplak orang-orang ini. Jelas-jelas kalimatnya udah benar ini. Makanya Wanes ini selain mereka nggak lulus bahasa Indonesia, mereka juga IQ-nya di bawah rata-rata gitu loh. Makanya bahasa Indonesia aja mereka nggak ngerti. Jelas-jelas ada Yesus yang mengutus Roh Kudus. Kemudian ada Bapa yang dimana Roh Kudus keluar dari Bapa. Masih dibilang Roh Kudus Bapa Roh Kudus. Yesus ya Roh Kudus, kan ngawur orang-orang ini nih. Kacau. Jadi ini bukti bahwa orang itu memang penalarannya ini nol. Ya. Akhirnya ketika dia membaca, Roh Yesus pun bukan Roh Kudus. Padahal tadi saya udah bawa dalil-dalil. Roh Kudus, Roh Yesus itu dipakai secara bergantian. Itu tidak masalah di sana. Artinya ini bukan sedang berbicara diri yang berbeda atau eksistensi yang berbeda. Kamu cari dulu tuh apa itu eksistensi, biar jangan hancur terus narasinya, ya kan? Akhirnya resultantenya nol ketika dia mengatakan Yesus bukan Roh Kudus. Padahal dari Yohanes 14 ya, kita lihat ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nah ini artinya apa? Aku datang kembali, bukan nanti ada penolong yang lain yang bukan aku. Penolong yang lain ya itu berbicara tentang, kalau kita lihat teksnya itu masih apa, belum menjelaskan siapa penolong itu. Nah ketika ayat itu dijelaskan, selanjutnya kita lihat di Yohanes 14 ayat 18 akhirnya dijelaskan siapa penolong yang lain itu. Kan harus sampai kepada apa ya, kita katakan semacam
kuriositas ya, keinginan untuk mengetahui siapa dia. Bukan hanya berhenti pada istilah, ya. Kamu paham itu. Jadi kalau orang hanya berhenti pada istilah, dia gak akan mengerti esensinya. Ketika Yesus mengatakan, aku datang kembali kepadamu. Nah, artinya memang si Demian, dia tidak menerima Yesus lagi. Karena bagi dia, Roh Kudus itu bukan Yesus. Dan Yesus katakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Berarti kalau Roh Kudus bukan Yesus sendiri, maka Demian sudah berdusta, menustai Allah itu sendiri yang Immanuel. Immanuel itu merujuk kepada Yesus Kristus. Habis. Iya, jadi susah lah kalau orang-orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia aja nggak ngerti gimana mau pakai bahasa Inggris. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, Yesus meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Wong Yesus ngomong sendiri lain, penolong yang lain loh. Oi, Yesus akan meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong yang lain. Kok Yesus pakai kata si yang lain ya gitu? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nih, Roh Kudus diam di dalam kita nih. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dari Bapa. Kalau Yesus itu Roh Kudus, nggak mungkin dia bilang seorang penolong yang lain. Kalau Yesus itu Roh Kudus, nggak mungkin dia berkata, dia yang mengutus. Dia yang mengutus Roh Kudus, dia meminta kepada Bapa. Ada Bapa, ada Yesus. Yesus meminta kepada Bapa. Bapa, utus Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus ini keluar dari Bapa. Yesus yang ngutus Roh Kudus nih. Roh Kudus yang keluar dari Bapa, Yesus yang ngutus. Ujung-ujungnya Yesus adalah Roh Kudus. Kan gitu logikanya teman-teman. Bukan cuma di dalam Yesus yang ada Roh Kudus, teman-teman. Di dalam kita juga ada Roh Kudus loh. Apakah kita adalah Bapa? Apakah kita adalah Yesus? 1 Korintus 6 ayat 19. Roh Kudus juga diam di dalam kita. Apakah kita Roh Kudus? Apakah kita Bapa? Apakah kita Yesus? Kan enggak, teman-teman. Jadi Yohanes ini susah. Kalau orang udah sesat ya sesat aja gitu loh. Alkitab itu nggak bisa ditiadakan. Yang namanya antikristus ya menyangkal baik Bapa dan Nggak Anak. usah kau banyak tambah-tambah itu ya. Kalau mau diskusi Bukan aja Bapa Deli. adalah Bapa, bukan Nggak Bapa usah mengutus kau ngomong Bapa. kayak gitu. Bukan Bapa Lain berdua kamu kepada aja. Bapa. Jadi antikristus itu mengada-ngadakan Alkitab gitu. Wong jelas-jelas Yesus berdua kepada Bapa, bukan Ya, kepada diri sendiri. selesai. Ya dipotong Oke, ya. loh, aduh. Udah selesai ya. Ya, sebentar. Makanya kamu kalau mau ngomong jangan bawa-bawa itu Yohanes lah apalah ini. Kamu diskusi aja. Kau tambah-tambahin yang aneh-aneh ngomongnya. Iya, nggak apa-apa. Kalau suka udah bawa betul nggak apa-apa. Yang lain boleh bantu. Jadi tidak ada narasi ya yang sebenarnya menjelaskan siapa penolong yang lain yang dia maksud. Pertanyaannya siapa? Penolong yang lain yang disebut Roh Kudus itu siapa? Ya, fakta membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Kalau kamu bilang Roh Kudus itu ada dalam diri kamu, Roh Kudus itu bukan Roh Demian. Kalau Roh Kudus itu adalah Roh Yesus, itu ya dan amin. Ini membuktikan bahwa kamu itu nggak ngerti apa-apa dari tadi. Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Artinya Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Masa Roh Yesus itu bukan Yesus? Padahal